Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen, persiapan lebaran udah bikin apa dan udah nyiapin apa nih buat keluarga? Udah nyiapin geplak Bung Alfian. Itu makanan khas Betawi. Nanti dilengkapi dengan dodol, dengan najik, dengan lain-lain. Silakan dibacain beritanya. Baik Bung Alfian, ini dari detik.com Selasa 19 April 2022. Judulnya, banyak napi jadi mu'alaf, Habib Bahar dipuji hakim. Habib Bahar bin Smith diadili atas kasus dugaan penyebaran berita bohong saat ceramah. Di sisi lain, majelis hakim memuji keteladanan Habib Bahar bin Smith. Pujian itu dilontarkan Ketua Majelis Hakim Dodong usai jaksa penuntut umum membacakan tanggapan atas nota keberatan atau eksepsi Habib Bahar di Pengadilan Bandung, Jalan LRE Marta Dinata, Kota Bandung. Di hadapan Ustadz Habib Bahar bin Smith dan pendukungnya, Dodong melemparkan pujian. Bagaimana respon awal Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Fenomena konversi ya, dalam ilmu dakwah itu ada disebut dengan konversi keyakinan. Iya. Dalam konteks sosiologi begitu, dan fenomena keberagamaan yang pekat itu terjadi hampir di seluruh dunia. Iya. Yang sempat muncul dalam bentuk film itu di Amerika Serikat. Ada satu penjara yang dimana orang itu mengalami proses penghayatan keagamaan dan mereka secara berbondong-bondong masuk Islam, dan artinya memang Islam itu adalah fitratullah, agama yang sesuai dengan manusia, dengan latar belakang ras, latar belakang suku, latar belakang pola asuh. Jadi kalau sehubungan dengan fenomena Habib Bahar bin Smith ini buat Pak Dodong sebagai pimpinan hakim, Anda sudah punya satu penglihatan dengan mata hati orang yang beriman. Semoga bertakwa yang ujungnya memvonis bebas buat Pak Habib Bahar. Amin. Begitu respon awal. Iya Bung Alfian, jangan cuma muji doang ya kan. Bung Alfian, saya sering juga melihat ceramahnya Habib Bahar Bung Alfian. Beliau sering, salah satu ceramah yang saya pernah dengar itu menyebut-nyebut hati-hati dengan kebangkitan PKI. Kita sudah sering diingatkan oleh Ustadz Alfian Tanjung. Nah ini beliau sampaikan saat beliau tablik akbar dan saat Bung Alfian sedang dipenjara waktu itu Bung Alfian. Nah ini saya lihat Bung Alfian, ulama-ulama kita kompak nih Bung Alfian. Jadi tidak saling mendiskreditkan, malah saling membesarkan gitu Bung Alfian. Nah Bung Alfian, apa nih semangat atau apa ya, gugahan lah dari Bung Alfian untuk para keluarga Habib atau ustadz-ustadz atau tokoh-tokoh yang sekarang sedang dikriminalisasi Bung Alfian? Yang perlu dicatat oleh Bung kameramen, ada dua nama yang sedang ditunggu untuk menjemput ikhtiar kita untuk membangun kesadaran kolektif dan barisan-barisan umat secara nasional. Saya Alfian Tanjung menyatakan dengan tegas, ada dua nama yang ditunggu untuk gerakan kita punya daya manajerial yang memadai, yaitu yang kita hormati Imam Besar Umat Islam Habib Rizik Syihab, dan yang kedua seorang generasi muda yang relatif usianya pun jauh di bawah saya. Habib Bahar bin Smith ini punya militansi dan punya proses kematangan, dan saya semakin hari semakin mencintai beliau karena beliau ternyata punya sense of nation yang bagus, dan dia adalah seorang patriot, ulama muda, seorang keturunan Rasulullah dalam konteks kehabaiban beliau. Maka pernyataan beliau tentang kebangkitan PKI merupakan satu pernyataan yang memang pernah terkonfirmasi dengan saya, dan saya nyatakan sadakta bahwa memang PKI bangkit, dan mari kita bekerja sama dengan para seluruh ulama, bekerjasama dengan para aparat, bekerjasama dengan masyarakat luas, bahwa kita tidak ingin membuka luka yang kesekian kali. Yang jelas, Habib Bahar bin Smith adalah fenomena yang ditunggu kepulangannya oleh masyarakat Indonesia. Iya, Bung Alfian. Amin, amin ya rabbal alamin. Bung Alfian, saya ingin bertanya gini Bung Alfian. Di framing berita, Habib Bahar ini kan dianggap sebagai sosok
Habib yang keras, menebar kebencian, menebar hoaks. Ini versi cebongnya Bung Alfian. Tapi tiba beliau ada di dalam penjara, sampai banyak ada yang masuk Islam, artinya orang kafir pun merasa tenang, nyaman, dekat dengan beliau, Bung Alfian. Nah ini gimana Bung Alfian? Ustadz-ustadz kita tuh banyak yang di framing kasar, tapi ternyata orang-orang kafir pun sampai tersentuh dengan beliau-beliau ini. Gimana ya Bung Alfian? Ya itu artinya benarlah apa yang dibawa. Kan dalam beberapa keterangan, di akhir zaman kau lihat orang-orang yang banyak dibenci, orang-orang dituduh macam-macam. Sesungguhnya kebaikan dan kebenaran ada pada dia. Yeah. Dan di situ adalah akhlak. Apa kata Imam Al-Ghazali? Akhlak itu adalah sesuatu yang bersemayam dalam hati dan kemudian memancar dengan ucapan dan penampakan yang menimbulkan simpatik dan daya ikatan emosional dan nilai-nilai romantisme dalam perhubungan antara manusia. Jadi fenomena banyak orang masuk Islam, orang begitu, karena memang beliau melihat bahwa orang-orang itu melihat bahwa orang-orang seperti apakah Habib Bahar, apakah Habib Rizik ataupun mungkin saya ketika di penjara dulu, juga memang orang akhirnya melihat kesejatian kita. Orang juga akhirnya tahu sebenarnya kita itu punya etikat apa. Framing-framing itu kan memenuhi ketegasan. Dalam Al-Quran dikatakan mereka ingin hendak memadamkan cahaya agama Allah, tetapi Allah akan tetap memancarkan cahaya agamanya walaupun orang kafir tidak menyukainya. Jadi cerita itu sebenarnya cerita berulang, tinggal ada dua hal. Yang pertama, kepada Habib Bahar dan para Habib-Habib yang lain atau ustadz-ustadz yang lain, mari yakini jalan yang kita pilih adalah jalan yang benar menurut Allah. Masyarakat luas pahami doktrin kebenaran. Filosofi kebenaran itu al-haqqu mirabbika falatakunanna minal mumtarin. Dia berasal dari Allah, bukan pembenaran media, pembenaran dari kepentingan. Maka antara daya tahan sang tokoh dan pemahaman kolektif masyarakat membuat ocehan mereka, fitnah macam apapun nggak akan laku diterima oleh masyarakat, begitu. Iya Bung Alfian. Artinya memang kalau dibalikan ke nurani lagi, orang akan sangat bisa menerima Islam ya Bung Alfian. Amin Allahumma. Iya Bung Alfian, kita berdoa juga semoga Habib Bahar segera bebas. Amin, dan Habib Rizik juga segera bebas juga. Amin Allahumma. Baik Bung Alfian, saya tertarik membahas tentang fenomena orang murtad dan orang mu'alaf Bung Alfian. Mungkin ini sesi di akhir dibacaan berita kali ini Bung Alfian. Ini saya by data ya Bung Alfian. Jadi yang saya ingin tanyakan gini, kenapa ya Bung Alfian kalau orang murtad itu biasanya iming-imingnya uang, jabatan, atau bahkan ada yang masuk keluar dari Islam dia cuman gara-gara dapat sedus Indomie sama sembako lah. Nah sedangkan orang-orang yang mu'alaf, dia adalah orang yang mengalami perenungan yang mendalam. Dia awalnya belajar teologi di Kristen, akhirnya dia masuk Islam. Artinya fenomena ini unik Bung Alfian. Jadi orang yang masuk Islam, dia biasanya mengalami pembelajaran yang bagus, sedangkan orang yang keluar dari Islam karena kedunguan. Itu gimana Bung Alfian? Ya, rumus itu memang bisa dibenarkan, tapi kalau kita mau jujur dengan sejarah, dulu zaman-zaman kejayaan Islam juga pernah terjadi fenomena murtad. Karena ada panglima perang Islam yang dia ternyata sempat berpapasan dan kalau bahasa Jakarta dikedipin matanya oleh seorang perempuan dari kubu musuh, dan dia terkena panah asmara yang akibatnya dia ditanyakan kepada si perempuan, maukah engkau menjadi istriku? Mau, tapi syaratnya kau harus pindah ke agama kami. Dan itu jadi catatan sejarah yang bisa kita lihat dalam file sejarah. Tapi artinya apa yang tadi Bung Kameramen sebut betul. Secara umum hari ini orang yang masuk agama Islam biasanya orang-orang yang intelektual, orang yang ekonominya mapan, orang yang sudah memiliki, kalau dalam teori Abraham Maslow, dia mempunyai kesadaran tentang eksistensi diri, aktualisasi diri. Nah, adapun orang-orang yang masuk karena iming-iming recehan, iming-iming Indomie, iming-iming beras, itu juga harus jadi introspeksi. Betul. Sejauh mana semangat berderma, bersedekah, berzakat dari kalangan orang-orang yang mempunyai harta. Kita nggak bisa menuding mereka karena memang mereka nggak punya. Mereka punya pilihan secara sumbu pendek, secara akal pendek. Mereka akan mati atau mereka kelaparan dengan suasana yang tidak enak, atau mereka cukup menyebut saja istilah-istilah yang menjadi syarat atau sebutan-sebutan atau ungkapan-ungkapan atau ikrar-ikrar yang membuat mereka dianggap telah memasuki agama tertentu. Jadi murtadnya orang-orang susah, orang miskin dan orang terkebelakang itu
tetap harus jadi koreksi buat Betul, kita. betul. Dia salah memang murtad, tapi karena Anda juga pelit, Anda juga tidak bisa membagi berkat Benar. itu. Makanya ini juga perhatian buat kita, dan inilah yang bisa kita bahas dengan fenomena Habib Bahar bin Smith yang tentu menjadi fenomena para ulama, para habaib yang kita akan doakan mereka sehat, Amin, sehat, amin. bebas, Amin, ya kembali Allah. berjihad dan berdakwah untuk menjaga Indonesia, negara kesatuan Republik punya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.